Ya, database of systematic review yang sudah dipublikasikan pada baru saja, terbitan terbaru dengan judul Personal Protective Equipment for Preventing Highly Infectious Disease Due to Exposure to Contaminated Body Fluids in Healthcare Staff. Sebagai latar belakang bahwa dalam menghadapi epidemi atau pandemi oleh highly infectious disease, sebagai contoh yang di dalam review ini adalah yang diambil studi pada era wabah epidemi Ebola 2013-2015, SARS 2002-2003, maupun COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih kita hadapi. Selalu concern juga ada pada petugas kesehatan, di mana petugas kesehatan ini dihadapkan pada risiko yang relatif lebih tinggi karena kontak dengan pasien yang mungkin membawa agen patogen dan mungkin ada bagian-bagian material tubuh pasien yang mungkin mengandung mikroba patogen yang mengkontaminasi petugas kesehatan pada saat perawatan, proses perawatan. Bisa berupa muntahan, bisa berupa sekret-sekret lendir dari saluran mukosa, saluran nafas maupun saluran cerna, maupun percikan dari proses-proses pernafasan maupun batuk ataupun bersin, bahkan mungkin berteriak atau berbicara. Untuk COVID-19 sudah kita pahami dan banyak sekali guideline, panduan yang memberikan informasi dan evidence bahwa rute utama transmisi COVID-19 adalah melalui droplet dan kontak. Tetapi karena virus ini masih baru, penyakitnya juga masih dalam terus observasi dan research, maka kita semua juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan rute transmisi yang lain yang mungkin juga bisa terjadi. Dan di dalam prinsip kewaspadaan pencegahan infeksi, bila kita berhadapan dengan penyakit yang baru, penyakit infeksi yang baru, maka kita harus menggunakan standar tertinggi apabila semuanya belum jelas. Ya, oleh karena itu terjadi juga banyak pemikiran-pemikiran tentang upaya-upaya penyediaan dan kelengkapan alat pelindung diri seperti apa yang harus disiapkan untuk menghadapi penyakit ini. Mengapa petugas kesehatan menjadi penting diperhatikan? Karena banyak sekali dampak yang ditimbulkan jika petugas kesehatan itu terinfeksi. Apakah bergejala atau tidak? Karena berarti ada risiko bahwa petugas kesehatan itu menjadi karier, menjadi pembawa dari vektor atau mikroba atau patogen yang sangat mungkin ditransferkan kepada sekelilingnya termasuk pasien. Sehingga akan menyambungkan rantai infeksi yang seharusnya kita kendalikan dan kalau bisa semaksimal mungkin kita putuskan. Yang lain adalah bahwa petugas kesehatan yang terinfeksi itu selanjutnya juga apakah harus diistirahatkan, apakah harus diisolasi, apakah harus dikarantina, dan itu akan sangat menurunkan kapasitas dari sumber daya fasilitas kesehatan, entah rumah sakit, entah vaskes kesehatan yang lain, fasilitas kesehatan yang lain, yang sebetulnya sudah mendapatkan beban ya, overburden sebetulnya. Dengan berkurangnya atau terimpactnya petugas kesehatan yang terinfeksi ini mungkin akan sangat mengurangi kapasitas sumber daya manusia untuk menjadikan vaskes itu mampu untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Sudah kita pahami bahwa alat pelindung diri dapat menurunkan risiko karena dia memberi risiko
penularan infeksi dari pasien kepada petugas. Karena alat pelindung diri itu berfungsi untuk menutupi atau membarier tubuh dari petugas kesehatan yang terekspos oleh sumber infeksi. Yang menjadi perhatian juga adalah bahwa motivasi dari petugas kesehatan untuk memberikan perlindungan pada diri mereka itu pada berbagai macam situasi ternyata berbeda. Pada situasi dengan risiko yang rendah, berhadapan dengan konsekuensi patogen yang mungkin tidak high consequence patogen, akan perilakunya berbeda dengan ketika petugas kesehatan itu berhadapan dengan paparan sumber infeksi yang mungkin ada pada era pandemi, situasi pandemi, maupun juga high infectious. Masalahnya yang lain, bahwa high consequence patogen, apa definisinya itu masih bervariasi antar kita semua ya, antar negara, antar guideline, dan seterusnya. Dari the European Network of Infectious Disease, dikatakan bahwa high consequence patogen itu adalah patogen yang menyebabkan penyakit yang mudah sekali ditransmisikan dari manusia ke manusia. Jadi sesuai untuk COVID-19 ini. Bisa menyebabkan penyakit yang mengancam jiwa. Mempresentasikan risiko yang serius di pelayanan kesehatan maupun di masyarakat. Sehingga membutuhkan cara-cara pengendalian yang spesifik. Jadi itu salah satu definisi. Yang terjadi sekarang bahwa masih belum jelas sebetulnya jenis-jenis alat pelindung diri yang paling baik untuk memproteksi. Mana yang paling baik? APD yang lengkap, cover all, full body, atau yang sesuai dengan risikonya. Bagaimana pengaruh penggunaan maupun pelepasannya, donning or doffing. Kemudian bagaimana sebetulnya cara pelatihan tentang APD ini sesuai dengan guideline yang ada, yang terbaik yang bisa menjadikan petugas kesehatan itu patuh menggunakan APD yang sesuai dan memberikan proteksi yang terbaik. Kalau kita kembali kepada konsep pengendalian infeksi, sebetulnya APD bukan yang utama dan pertama. Justru praktek klinik secara organisasional yang tersistem dapat mengontrol paparan di vaskes kita atau di masyarakat komunitas itu merupakan prioritas untuk bisa menurunkan risiko penularan, termasuk melindungi petugas kesehatan. Dibandingkan dengan perlindungan-perlindungan atau pengendalian-pengendalian yang sifatnya individual seperti alat pelindung diri ini. Jadi yang juga perlu diupayakan menyertai penggunaan APD yang tepat adalah bagaimana meminimalkan paparan dari pasien yang terinfeksi atau terduga terinfeksi. Bagaimana kita semua termasuk petugas kesehatan menghindari kontak yang tidak perlu. Untuk alat pelindung diri sendiri, strategi utama untuk melindungi agar APD ini bermanfaat adalah bahwa APD ini memang membarier pada physical exposure terhadap patogen highly infectious. Jadi banyak standar kualitas
banyak standar ketentuan jenis APD yang harus diikuti, yang harus dipatuhi agar alat pelindung diri tadi benar-benar bisa menjadikan barrier yang mereduksi exposure. Apakah terhadap bloodborne, apakah terhadap agent infectious yang lain. Jadi kalau di PPI, di pencegahan pengendalian infeksi di Vaskes kita, sebetulnya sudah ada standar-standar kewaspadaan. Baik kewaspadaan standar, kontak, droplet, maupun airborne yang harus kita kerjakan berbasis analisis risiko. Alat pelindung diri sendiri bermacam-macam, seperti yang tertampilkan dalam slide. Sementara rekomendasinya selalu harus berhitung berbasis rute transmisi atau yang kita sebut transmission based precaution. Alat pelindung diri akan efektif bila mampu membarier karena memenuhi standar quality yang memadai, memenuhi standar-standar teknis yang sudah ada dalam regulasi, memberikan level proteksi yang jelas, apakah mempunyai resistensi terhadap cairan, penetrasi liquid, atau patogen yang jenis mana? Bakterial, viral, dengan ukuran berapa? Sulit memang kemudian mencari komparasi dan mengevaluasi penelitian-penelitian yang menganalisis tentang efikasi dari penggunaan APD ini karena terdapat variasi yang besar dari alat pelindung diri yang digunakan. Yang lain, isu yang lain adalah bahwa kualitas dari sertifikasi satu organisasi tidak persis sama dan tidak selalu comparable, dapat diperbandingkan antar standar-standar kualitas yang sudah dikeluarkan oleh berbagai organisasi yang memang diakui. Review yang dipresentasikan ini tidak untuk mengevaluasi atau membandingkan secara teknis, tetapi lebih membandingkan secara penggunaan dalam praktek setting lapangannya, mana yang akan memberikan pencegahan kontaminasi dan infeksi yang lebih baik. Jadi bukan secara teknis, tetapi pada setting penggunaannya. Slide ini menampilkan guideline untuk memilih alat pelindung diri yang baik, yang proper. Sekali lagi, berbasis risk assessment itu adalah yang paling baik. Risk berbasis apa? Berbasis prosedur yang kita kerjakan dan patogen yang kita duga dan ingin kita barrier. WHO 2014 dalam pandemic prone acute respiratory infection in healthcare menstandarkan APD yang proper adalah seperti ini. Sekali lagi, karena ini berbasis droplet. Dan ditambahkan untuk aerosol generating procedure atau prosedur-prosedur yang menginisiasi produksi aerosol, maka digunakan kombinasi dari surgical mask dan particulate respirator. Particulate respirator direkomendasikan digunakan secara conditionally pada saat ada kegiatan aerosol generating procedure. Untuk splashing, maka ditambahkan fluid
resistant gown dengan kalau kita ternyata menggunakan yang not resistant, maka ditambahkan apron yang waterproof. Standar-standar yang lain tentang Ebola virus disease epidemi ternyata juga berbeda-beda. Tidak persis sama standar-standar alat pelindung diri yang ditawarkan. Untuk COVID-19 pandemik, maka WHO menstandarkan penggunaan alat pelindung diri berupa gaun yang panjang, masker bedah, sarung tangan, kemudian goggles atau face shield, sementara N95 menggantikan masker untuk aerosol generating procedure. Hal ini konsisten dengan rekomendasi WHO sebelumnya 2014. Sementara CDC, apa yang disampaikan ternyata sedikit berbeda karena tidak ada kebutuhan untuk gaun. Hal lain yang disampaikan dalam guideline untuk memilih alat pelindung diri yang tepat ini adalah overprotection. Alat pelindung diri yang overprotection bisa menimbulkan problem. Ini disampaikan dari hasil-hasil penelitian tahun 2008 maupun sampai dengan 2014. Mengapa begitu? Karena dapat membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. Meningkatkan kesalahan dalam bekerja. Kemudian bukti-bukti juga menampilkan bahwa tidak terbukti menurunkan, bahkan data menunjukkan bahwa malah menaikkan. Jadi overprotection sebetulnya tidak diharapkan. Yang lain risiko itu ada pada saat donning dan doffing. Karena di sanalah terdapat risiko self-contamination, khususnya pada saat melepas alat pelindung diri. Ada hasil-hasil studi yang menunjukkan bahwa sarung tangan yang double itu menurunkan risiko. Sementara kesulitan pada saat memakai dan melepas akan meningkatkan kontaminasi. Guideline atau panduan yang spesifik untuk donning dan doffing ini sudah ada di panduan CDC maupun WHO. Mengapa review ini menjadi penting? Sudah disampaikan tadi bahwa guideline-nya ternyata juga bervariasi. Banyak standar, banyak jenis dari APD-nya sendiri. Masih ada keraguan, ketidaksepakatan dalam hal teknikal, mana alat pelindung diri yang memang bagus untuk memproteksi. Di review ini, konsentrasinya pada mengevaluasi mana alat pelindung diri atau jenis yang mana atau bagaimana penggunaan yang baik, yang mampu memproteksi lebih baik. Sehingga menginklusi studi-studi yang membandingkan penggunaan berbagai tipe alat pelindung diri. Apakah sebagian dibandingkan dengan yang full atau cover body. Tetapi tidak ada perbandingan antara penggunaan alat pelindung diri dibandingkan tidak menggunakan. Itu tidak masuk dalam review ini. Masih ada ketidakpastian dari jenis alat pelindung diri yang optimal. Bahannya, jumlahnya, tadi ada yang menyebutkan perlu gaun, ada yang tidak.
kemudian cara penggunaan, terutama yang full body ini, karena yang full body ini relatif lebih sulit digunakan dan lebih tidak nyaman. WHO 2018 merilis bahwa yang lebih aman, yang lebih nyaman, bahkan yang culturally appropriate, itu dibutuhkan. Sehingga review semacam ini bisa berguna untuk menjadikan tambahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait di dalam menelurkan kebijakan maupun fabrikan membuat alat pelindung diri itu sendiri. Tujuan dari review ini adalah untuk mengevaluasi secara general jenis alat pelindung diri mana, full body PPE atau yang terpisah-pisah, kemudian metode mana, donning dan doffing PPE yang resikonya lebih rendah untuk memberikan kontaminasi atau infeksi pada petugas kesehatan. Yang lain adalah pelatihan yang seperti apa metodenya yang dapat meningkatkan kepatuhan petugas pada protokol penggunaan alat pelindung diri. Secara spesifik, tambahannya akan dievaluasi efek dari kontaminasi dan tingkat infeksi yang terjadi atau kepatuhannya di antara berbagai tipe dari alat pelindung dirinya. Full body protection PPE dibandingkan dengan yang lain, perbedaan dari cara pakai dan cara lepas, kemudian perbedaan di antara berbagai cara edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan compliance. Kriteria inklusi dari studi yang dimasukkan, studinya bisa sangat luas, studi desainnya sangat luas, bisa retrospektif maupun prospektif controls field studies yang merujuk kepada evaluasi antara yang diintervensi dan yang tidak pada situasi real life exposure. Yang lain adalah studi case control yang membandingkan penggunaan yang diintervensi di mana cases adalah healthcare worker yang kemudian terinfeksi dibandingkan dengan kontrol di mana petugas kesehatan tidak terinfeksi. Untuk simulasi bisa menggunakan metode randomize maupun non-randomize. Seluruh bahasa diinklusi, sementara eksklusinya adalah studi yang tidak ada pembanding, tidak ada grup pembanding. Untuk kriteria partisipannya adalah volunteers atau healthcare workers, petugas kesehatan. Untuk field study, petugas kesehatan atau staf yang lain yang terekspos oleh material-material dari pasien, mungkin terkena percikan, droplet, atau aerosol, pada area atau setting pelayanan highly infectious disease, dalam hal ini pada epidemi dan pandemi ketiga penyakit ini. Yang dieksklusi adalah petugas kesehatan yang merupakan staf laboratorium karena relatif standarnya lebih jelas, lebih linier, dan lebih mudah dipatuhi. Jadi dieksklusi. Intervensi yang dikerjakan
studi-studi yang mengevaluasi efektivitas dari berbagai macam alat pelindung diri atau perbandingan antara berbagai tipe, komposisi, atau jumlah komponen alat pelindung diri yang dipakai. Kemudian dilihat juga atau dijadikan intervensi juga bila ada perbedaan protokol penggunaan dan pelepasannya. Juga ada perbedaan dalam model trainingnya. Alat pelindung diri adalah ini, semua ini ya, yang digunakan untuk perlindungan. Kemudian interventionnya itu kalau di field study berarti langsung pada healthcare worker atau supervisor atau occupational health professional yang menggunakan alat pelindung diri dalam setting di mana harus memberikan pelayanan kepada pasien dengan paparan infeksi yang highly infectious disease. Penggunaannya sudah ada protokol, apa yang digunakan, kemudian bagaimana menggunakan dan melepaskannya. Kemudian compliance-nya dilihat dengan mengevaluasi menggunakan kuesioner maupun observasi. Pengukuran outcome-nya, outcome primer berupa tingkat kontaminasi dari kulit atau pakaian, menggunakan berbagai cara pengukuran kontaminasi. Ada yang dengan visualized contamination yang diberi pewarnaan dengan cairan kimia tertentu kemudian dilihat dengan UV light. Ada yang ditempeli bakteriofag. Kemudian juga dilihat pada follow up-nya apabila terjadi infeksi pada petugas kesehatan. Dan yang lain adalah kepatuhan sesuai guideline menggunakan observational checklist. Outcome sekundernya berupa laporan-laporan tentang kenyamanan, kemudian rasa apa ya, nyaman ya, convenience, comfort. Kemudian juga kalau ada biaya atau sumber daya yang digunakan dan waktu yang digunakan untuk memakai atau melepas alat pelindung diri. Tapi kriteria ini tidak digunakan untuk menginklusi studi. Ini adalah metode untuk melakukan searching evidence yang dilakukan sampai dengan Maret 2020 melalui electronic searches maupun other resources. Database elektronik semua dilacak, termasuk juga menggunakan berbagai media dan saluran-saluran non-governmental organization untuk mendapatkan baik evidence-evidence yang terpublikasi maupun yang tidak dipublikasi. Melalui Twitter, Google Search, Google Scholar, dan lain-lain. Bahkan melalui pabrikan atau manufacturers untuk mendapatkan evidence-evidence yang mungkin dilakukan oleh para produsen ini. Data collection dan analisisnya. Untuk seleksi dilakukan peer review di antara authors yang dikerjakan secara independen untuk memastikan sesuai dengan eligibility criteria, inclusion, exclusion criteria menggunakan program confidence. Kemudian ditetapkan mana yang bisa diterima, mana yang unclear, dan mana yang ditolak. Kalau ada ketidaksepakatan didiskusikan. Jika masih tidak sepakat,
digunakan orang ketiga untuk memutuskan, itu ada pada 2 kasus. Kemudian diidentifikasi jika ada duplikasi dari pelaporan ataupun analisis-analisis, maka diidentifikasi sehingga dipastikan bahwa unit analisisnya satu untuk setiap studi. Kemudian data extraction and management-nya tetap menggunakan confidence untuk extracting data. Kemudian direview oleh 2 author secara independen, meliputi methods of studies, participant, intervention, outcome, dan catatan-catatan khusus seperti funding, negara dari mana, adakah konflik of interest, dan juga ada double check data untuk transfer ke review managers. Kemudian dilakukan analisis risiko bias, di mana dibedakan menjadi high, low, atau unclear. Bias itu didasarkan pada domains dalam RCT, meliputi random sequence generation-nya, allocation concealment-nya, blinding di participant maupun outcome assessment-nya, adanya incomplete outcome data, dan selective outcome reporting. Atau ada lagi yang lain. Sementara data sintesisnya menggunakan review manager software. Jika ada lebih dari 1 studi provides data yang bisa digunakan untuk berbagai komparasi, maka digunakan meta-analisis, tapi kalau tidak digunakan model random effect model maupun fixed effect model dengan 95% confident interval untuk semua estimasinya dan dideskripsikan hasilnya secara naratif maupun kuantitatif menggunakan median dan interquartile range. Assessment of certainty-nya kemudian menggunakan grade approach sebagaimana pada systematic review, kemudian dibedakan menjadi high certainty, moderate, low, dan very low. Pengukuran efek dari treatment atau intervensinya menggunakan risiko relatif, mean difference atau standard mean difference atau adjusted OR, odds ratio dengan 95% confident interval. Juga unit analisis isunya dipastikan, assessment of heterogeneity-nya, kemudian juga pengelolaan missing datanya. Untuk mencapai konklusi, maka dikatakan bahwa hanya berdasarkan kuantitatif atau naratif sintesis. Kemudian jika tidak ada randomize, maka digunakan yang non-randomize. Reviewer, authors juga menghindari membuat rekomendasi, tadi sesuai dengan disclaimer. Kemudian implikasinya pada research yang kemudian harus diprioritaskan ke depan, antara lain sesuai dengan area-area uncertainty dalam review ini. Ini mungkin sangat kecil, tetapi ini bagan yang menampilkan alur inklusi dari studi-studi yang ada, dibagi menjadi sebelum 2016, kemudian sampai dengan 2018, yang di kanan ini 2016 sampai 2018, apa yang menyebabkan diinklusi, dieksklusi, kemudian ada tambahan dari mana lagi mungkin yang non-publish dan sebagainya, seperti tadi sudah dijelaskan, sampai dengan Maret 2020, sehingga kita mendapatkan semua adalah 24 total studies. Ini adalah gambaran bias yang direview oleh authors. Pada setiap studi ditunjukkan dengan
authors-nya. Kemudian ini adalah domain dari bias yang direview. Sebagian banyak yang high risk of bias, terutama di selection dan pengukuran. Sehingga secara keseluruhan berdasarkan domain dari biasnya, itu yang terbanyak adalah blinding dari outcome, dari pengukuran outcome-nya. Kemudian blinding dari partisipan. Ya, partisipannya nggak blinding. Kemudian selective reporting. Ya. Hasilnya, studi yang dimasukkan ada 24 keseluruhan. 2 merupakan retrospektif cohort studies. Yang pertama itu, 1 itu mengevaluasi tentang efek dari APD training, pelatihan APD pada tingkat infeksi SARS dan ketidakpatuhan dengan dosing protokol yang diakses dengan kuesioner. Sementara 1 studi mengevaluasi tentang Ebola infection terkait donning and doffing practices pada saat epidemi Ebola. Yang 22 merupakan simulation study, di mana 18 itu adalah simulasi yang mengukur exposure terhadap kontaminasi dan outcome. Sementara yang 4 itu melihat alternatif alat pelindung diri dan prosedur terkait kepatuhan terhadap donning dan doffing. Dari 18 ini, 14 itu randomized trials dan 1 quasi RCT. Yang lain adalah non-randomized studies, di mana 2 desainnya paralel group dan 5 crossover. Partisipannya semua berjumlah 2.278, terdiri atas dokter, perawat, respiratory technician, medical students pada 1 studi. Sementara jenis staf yang lain tidak ada. 2 retrospektif cohort study, 1 pada epidemi SARS dan 1 pada epidemi Ebola. Dengan jumlah partisipan sekian. Sementara 22 simulasi itu dengan jumlah partisipan di interventionnya ada 816 dan di kontrolnya ada 367. 12 studi mensimulasikan exposure menggunakan fluorescent agent. 3 studi menggunakan harmless virus or microbes. 3 studi menggunakan keduanya. Dan 4 studi mensimulasikan donning doffing untuk dihubungkan dengan compliance guidance. Negara-negara sumber dari studi-studi ini seperti ditampilkan di dalam slide. Dan periode waktunya adalah setelah tahun 2000, tetapi yang sebelum 2015 hanya 6, dan sisanya adalah setelah 2015. Kriteria outcome-nya seperti tadi sudah disampaikan, berhitung infection rate atau contamination rate. Untuk EVD ini ada pengukuran imunoglobulin G untuk
petugas kesehatan yang mungkin tidak bergejala. Outcome untuk kontaminasinya dihitung dengan proporsi, diukur dengan UV lamp, directly measuring dari load dari bakteriofagnya, kemudian dievaluasi berbagai lokasi tubuh yang bermacam-macam, didapatkan di control group, median kontaminasinya lebih tinggi daripada di intervensi group. Di 2 studi didapatkan ada partisipan yang zero contamination. Dan spesifiknya ternyata zero contamination ini ada pada PPE yang outfit. Artinya PPE yang tidak standar. Tabel ini menampilkan resume perbandingan PAPR plus coverall dibandingkan N95 mask plus gown. Yang dijadikan asumsi dasar adalah N95 dan gown. Dilihat efek dari penggunaan PAPR dengan coverall. Ternyata yang bisa ditunjukkan dari studi-studi yang ada untuk kontaminasi menggunakan fluorescent marker didapatkan resiko relatif secara signifikan lebih rendah pada penggunaan PAPR coverall. Dengan certainty of evidence-nya very low. Mohon dicermati. Yang lain tidak menunjukkan manfaat protektif yang signifikan. Untuk compliance maupun pada saat donning maupun doffing. Yang kedua, perbandingan antara yang linen atau gaun lebih protektif, not permeable, tidak nyaman, not breathable ya, di bahasa Indonesia kan apa agak sulit ini. Not permeable, not breathable, itu yang A ini. Sementara dibandingkan dengan less protective adhere yang lebih breathable, itu B, atau D yang fairly permeable but not breathable. Didapatkan ini rentang kepercayaannya tidak ada yang signifikan dengan certainty of the study very low. Satu yang memberikan menunjukkan hasil bahwa yang B atau D lebih punya skor yang tinggi, range 1 sampai 5, lebih tinggi itu mengindikasikan lebih baik. Jadi pada jenis APD yang lebih nyaman, itu ternyata skor penggunaannya lebih baik. Sekali lagi, certainty of evidence-nya very low. Perbandingan antara gowns versus aprons. Apron dijadikan dasar asumsinya, kemudian kita menilai gown, dinilai gown. Gown memberikan
contamination with mark lebih rendah dengan individual type of doping, bukan standar CDC, memberikan tingkat kontaminasi yang lebih rendah secara konsisten dengan certainty of evidence yang low. Sementara kontaminasi berbasis CDC recommended doping ternyata tidak menunjukkan konsistensi yang baik. Berikutnya, perbandingan antara full body PPE dan yang lain, berarti yang bukan full body. Ada narasi yang disampaikan bahwa long gown memberikan kontaminasi yang lebih rendah dibandingkan coverall. Ini pengukuran kontaminasinya bervariasi, tidak ditentukan. Kemudian pada satu observational study dengan 10 partisipan, dari 10 partisipan yang berbeda-beda ini, kontaminasi terjadi pada 4, di mana 3 diantaranya menggunakan coverall. Apa pembelajaran dari sini? Hati-hati walaupun sudah menggunakan coverall. Ya, dari review studi ini kita mendapatkan indikasi bahwa long gown itu memberikan kontaminasi yang lebih rendah. Ini tidak very low. Sementara yang satu observational study itu menemukan ada 4 kontaminasi, 3 dari yang menggunakan coverall. Untuk compliance, dikatakan bahwa gown relatif lebih mudah dan lebih nyaman pada saat penggunaan dan pelepasan. Coverall dinyatakan lebih sulit, khususnya pada saat doffing. Perbandingan antara sheet gown glove interface seperti ini dibandingkan dengan standar gown. Jadi gown dan sarung tangannya terpisah. Ternyata yang gown with sheet glove interface itu memberikan perlindungan lebih baik. Baik dari fluorescent contamination, fluorescent lotion maupun dari bakteriofag. Sekali lagi, mohon diperhatikan evidence yang ada dengan certainty yang very low. Yang keenam, tabel 6, gown easy to doff dibandingkan dengan standard gown. Memberikan proteksi. Jadi semakin APD-nya itu mudah dilepaskan, itu proteksinya lebih baik. Dengan certainty of evidence-nya low. Untuk tabel 7, membandingkan antara gown dengan gown glove improvement dan standar gown dan gloves terpisah. Ternyata memberikan rate kontaminasi yang lebih rendah untuk yang menjadi satu. Jadi APD yang sudah jadi satu, terutama di area tangan, itu studi menunjukkan memberikan perlindungan lebih baik. Gloves with tab dan standard gloves
juga memberikan perlindungan lebih baik. Mask tab dibandingkan no mask tab, artinya masker yang tidak menggunakan tab, ternyata juga memberikan perlindungan lebih baik untuk tangan, tapi tidak untuk kepala. Itu artinya mungkin mask yang tanpa tab itu lebih banyak menjadikan petugas menyentuh-nyentuh area yang tidak harusnya disentuh pada saat menggunakan masker tersebut. Tabel berikutnya menunjukkan perbandingan antara metode dosing CDC dan individual. Didapatkan secara konsisten lebih baik metode CDC dari rate kontaminasi pada saat menggunakan maupun pada saat menggunakan gaun maupun apron. Ya. Tabel 11 membandingkan antara single step dosing dibandingkan CDC standar. CDC standar sebagai asumsi awal, pada fluorescent contamination tidak ada perbedaan bermakna, sementara untuk bacterial contamination, single step dosing menurunkan rate of kontaminasi dengan certainty of evidence very low. Perbandingan antara dosing with double gloves dibandingkan dosing with single gloves. Ini yang double gloves yang intervensi. Memberikan perbedaan yang bermakna pada kontaminasi virus all body parts. Tetapi tidak untuk di bagian-bagian tertentu. Tidak bermakna untuk bagian-bagian tertentu dengan level evidence, certainty of evidence semua very low. Perbandingan antara downing dan dosing dengan instruksi dibandingkan tanpa instruksi. Memberikan efek yang baik, mengurangi error. Selanjutnya, dosing dengan ekstra sanitasi dibandingkan no sanitation. Dikatakan tidak cukup bermanfaat, tidak cukup berefek. Pada certainty of evidence low dan very low. Tidak signifikan penggunaan sanitasi pada gloves. Tetapi penggunaan hipoklorit dibandingkan alcohol-based glove sanitizer ternyata memberikan efek, enggak ada efeknya juga ini. Jadi sama saja antara hipoklorit dan alcohol-based. Baik, diskusinya. Hampir semua temuan berasal dari satu atau hanya dua studi stimulasi yang kecil. Jadi harus kita cermati, tidak serta-merta kita ikuti begitu saja. Kemudian hampir sebagian besar studi ternyata tidak mendeskripsikan secara jelas jenis-jenis kualitas PPE yang dipakai. Sehingga tidak mungkin review ini kemudian membuat perbandingan secara uniform. Tidak ada studi yang membandingkan antara face shield dan goggles.
Kemudian yang lain adalah double googling, signifikan, konsisten menunjukkan lebih bagus. Several studies mengkonfirmasi bahwa dosing prosedur itu yang paling penting. Apakah akan terjadi kontaminasi atau tidak? Ya, secara general, the evidence levelnya low atau very low dan konsisten dengan studi-studi sebelumnya. Yang masih relevan adalah penggunaan PPE yang berbasis analisis transmission route. Dosing penting, kemudian additional computerized simulation itu penting untuk memberikan pemahaman yang baik pada petugas saat dosing. Video lecture juga lebih baik daripada traditional lecture. Ya, ini beberapa evidence yang lain. Sudah kami simpulkan tadi dengan berbagai limitasi, terutama certainty of evidence-nya memang low dan very low. Untuk retrospektif cohort study, bias terbesarnya adalah pada recall bias. Implikasi pada praktek setting kita dengan segala kelemahan yang ada, mungkin bisa kita pertimbangkan bahwa alat pelindung diri yang baik itu yang lebih sederhana dan mudah dipakai maupun dilepas, dan yang nyaman. Modifikasi dari desain itu bisa menurunkan kontaminasi. Untuk donning dan doffing masih terbukti bahwa CDC dosing guidance lebih baik kita ikuti. Double gloving bermanfaat. Instruksi dengan video, dengan instruksi face to face itu juga menurunkan error. Untuk research, maka kelemahan-kelemahan yang ada tadi, keterbatasan-keterbatasan yang ada bisa kita coba perbaiki. Dan di era kita menghadapi wabah COVID ini, mari kita juga mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk standar yang lebih baik ke depan. Ya, demikian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk nanti kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.